Drama Link Eat Love Kill mulai tayang 6 Juni 2022 dan tayang setiap Senin dan Selasa pukul 10.30 malam waktu Korea. Drama ini memiliki 16 episode dan bisa disaksikan di aplikasi Disney. Kisah berawal dari seorang chef terkenal bernama Eun Gi-hun. Saat melakukan aktivitasnya, Gi-hun secara tiba-tiba mendapatkan kemampuan untuk bisa merasakan emosi yang dirasakan orang lain. Secara tiba-tiba, ia bisa menangis dan tertawa ketika memasak ataupun saat melayani pengunjung di restorannya. Di balik kesuksesannya itu, ia memiliki masa lalu yang kelam dan penuh dengan penyesalan. Saat ia berusia 10 tahun, ia mempunyai kembaran bernama Gyeong. Hubungan keduanya sangat spesial, di mana Gi-hun bisa merasakan emosi dari Gyeong. Apapun yang dirasakan adiknya itu, sang abang akan ikut merasakannya. Hingga terjadi suatu peristiwa di mana Gyeong, adik dari Gi-hun, menghilang dan tak pernah ditemukan. Saat kejadian itu, Gi-hun pun merasakan emosi yang dirasakan adiknya. Adiknya sedang dalam ketakutan dan ia merasa terpukul saat merasakan emosi tersebut. Ia pun merasa emosi itu tiba-tiba menghilang, dan saat itu ia sadar dan merasakan bahwa adiknya sudah meninggal. Namun, emosi yang bertaut ini, emosi yang sudah belasan tahun tidak pernah dirasakannya lagi, tiba-tiba muncul kembali. Perasaannya saat bekerja menjadi kacau balau karena itu. Suatu ketika, saat ia merasakan emosi itu lagi, ia bertemu dengan No Da-hyun yang diperankan oleh Moon Ga-young. Da-hyun adalah pekerja serabutan yang nasibnya sangat sial, dan ia sedang dalam persiapan mengikuti ujian PNS. Meski pertemuan di awal terasa lancar, namun kesalahpahaman pun terjadi di antara mereka. Da-hyun menuduh Gi-hyun sebagai penguntitnya. Bahkan, Gi-hyun secara tak sengaja bertemu kembali dengan Da-hyun saat ia mendatangi lokasi terakhir saudaranya yang hilang dan mendirikan bisnis di sana. Mereka berdua menjadi tetangga. Gi-hyun mendirikan restoran tersebut dengan harapan jika saudaranya masih hidup, dia harus kembali ke sana dan bertemu dengan saudaranya. Suatu ketika, Da-hyun tahu bahwa penguntit yang selama ini mengikutinya dan memberinya hadiah-hadiah adalah rekan kerjanya. Rekan kerjanya bahkan dengan beraninya mendekati Da-hyun dan menyakitinya, hingga terjadilah perkelahian di antara mereka yang menyebabkan rekannya tersebut tewas. Da-hyun tidak sadar apa yang sedang terjadi padanya, dan setelah ia sadar, ia menemukan rekannya sudah berlumuran darah dan tewas. Setelah itu, Da-hyun ingin menyerahkan dirinya ke polisi, namun ia mengurungkan niatnya karena takut. Di sisi lain, ibu dan neneknya di rumah mengetahui kejadian itu dan justru berusaha untuk menutupi kejadian tersebut demi melindungi Da-hyun. Ibu dan nenek Da-hyun ingin membuang mayat tersebut dengan cara dimasukkan ke dalam kulkas, dan kulkas itu kebetulan milik Gi-hun. Tanpa sadar, Gi-hun yang merasa kulkasnya masih layak untuk dipakai, ia memasukkan kembali kulkasnya ke dalam restorannya. Da-hyun, ibu, dan neneknya melakukan berbagai cara agar bisa mengambil kembali mayat di dalam kulkas Gi-hun tanpa sepengetahuan Gi-hun. Demi agar Gi-hun tidak sempat membuka kulkasnya, Da-hyun ini mendekati Gi-hun dan mengatakan bahwa ia menyukainya. Namun karena emosi Da-hyun yang dirasakan Gi-hun, Gi-hun tahu bahwa Da-hyun ini sedang berbohong. Mereka bertiga, Da-hyun, ibu dan neneknya, berusaha keras untuk masuk ke dalam restoran Gi-hun dengan berbagai cara, namun tetap tidak berhasil. Di sisi lain, Gi-hun semakin merasakan emosinya yang tidak stabil seperti apa yang dirasakan Da-hyun. Gi-hun pun semakin curiga bahwa emosinya ini bertaut dengan Da-hyun. Gi-hun menyadari bahwa ada kejadian aneh yang menimpa Da-hyun malam itu karena emosi yang dirasakannya serta luka memar yang ada di tubuh Da-hyun.
Gehun pun akhirnya membawa Dahyun ke rumah sakit untuk berobat. Nah, sejak itu, Gehun merasa Dahyun adalah adiknya yang hilang. Demi mengambil mayat yang ada di kulkas Gehun, Dahyun ini tidak menyerah dan ia tetap mendekati Gehun. Gehun juga mengambil kesempatan itu untuk mengetahui bahwa emosinya benar-benar tertaut dengan Dahyun dan ternyata hal itu terbukti benar. Hal yang sama dilakukannya dengan adiknya di masa lalu terulang kembali saat bersama Dahyun. Cerita pun berlanjut saat malam tiba, Dahyun pun akhirnya bisa membuka restoran milik Gehun dan ia akhirnya berhasil berdiri di hadapan kulkas di mana mayat rekannya berada. Namun saat ia membuka kulkasnya, betapa terkejutnya dia ketika Gehun memergoki perbuatannya.